إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu summa atal jum'ah fastama'a wa ansatu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadati thalathati ayyam wa man massal khas faqad lagha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin
jamaah sholat Jum'ah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izinnya hari ini Jum'ah kita masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang setidaknya dapat meluangkan waktu untuk satu dan kewajiban bersolat Jum'ah di masjid kita yang mulia ini. Semoga seluruh amalia-amalia kita, pembacaan Quran, zikir, infak, sedekah, dan perjalanan Jum'ah sepanjang hari ini, moga-moga mendapatkan nilai pahala yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sanjungkan salawat, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikut dan kita umatnya, senantiasa mengharap syafaatul ujmah beliau kelak di yaumil kiamat nanti. Izinkan Al-Fakir berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kembali ketakwaan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni intisarul awamirillah wa istinabun nawahihi, menjalankan segala seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Hari demi hari berlalu, bulan, alhamdulillah atas izin Allah kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Sehingga inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Dalam penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menentukan 12 bulan dalam hitungan Hijriah. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diistimewakan. Apa saja bulan yang diistimewakan? Keempat bulan itu, pertama bulan Dzulqa'dah, bulan kita saat sekarang ini. Kemudian bulan Dzulhijjah, lalu bulan Muharram, dan terakhir bulan Rajab. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam hitungan bulan Hijriah yang memiliki keistimewaan dan keberkahan, tentunya kita harus istiqomah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sunnah maupun yang wajib. Sehingga memang keistiqomahan orang yang teguh pendirian itu sesuatu yang bukan hal yang sulit, pun bukan hal yang mudah. Bagaimana sih agar kehidupan kita, ibadah-ibadah kita, perjalanan hidup kita bisa selamat dunia dan akhirat? Salah satunya adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ila akhirih. Sesungguhnya ketika orang-orang yang istiqomah, teguh pendirian, akan turun para malaikat, dan malaikat itu akan berkata kepada diri kita, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau merasa galau. Sebab apa? Orang yang istiqomah, Allah sudah akan janjikan surganya yang nanti ketika kita akan melewati perjalanan hidup dunia yang serba singkat ini. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, Ramadan yang baru lalu telah meninggalkan kita, bulan Syawal pun telah meninggalkan kita. Saatnya kita hadapi bulan Dzulqa'dah, yang bulan di mana Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan ibadah umroh dan perjalanan ibadah haji. Karenanya jamaah-jamaah kita tanah air, dari mulai Pulau
dan seterusnya sampai saat sekarang ini sudah berada di Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan berbagai istiqomahan, untuk melaksanakan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Semoga saudara-saudara kita, orang tua kita, guru kita yang sedang dan akan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji yang kelima, moga-moga diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum dipanggil, karena ibadah haji itu adalah salah satu yang harus istita'ah, mampu secara finansial, mampu secara keilmuan, dan mampu juga kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan sudah dipanggil oleh Allah dan istiqomah, jaminannya manakala dia ibadah hajinya diterima, mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa ilal jannah. Hajinya orang-orang yang mabrur pasti jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kembali terkait tentang istiqomah dalam ibadah kita. Agar istiqomah itu yang sudah kita lakukan agar tetap bermuara pada hubungan kita hablum minallah dan hablum minannas, maka sekurangnya ada 3 poin agar tetap ibadah kita dan lain-lain sebagainya itu istiqomah. Apa sih ketiga poin itu yang tetap harus kita jaga? Pertama adalah memasang niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada nilai niatnya. Niat kita baik karena Allah dan juga karena manusia, terutama karena Allah, insya Allah perjalanan niat tersebut endingnya, ujungnya akan baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melaksanakan kebaikan walaupun sebesar biji sawit akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, siapa orang yang berbuat buruk baik kepada Allah naudzubillah ataupun kepada sesama manusia, maka pasti akan ada balasan-balasan tersendiri. Oleh karena itu para jemaah sekalian, segala sesuatu dengan niat, niatkan yang lurus karena Allah. Kalau kita mendidik anak niat karena Allah, insya Allah anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita berniat bekerja karena Allah, mencari nafkah yang halal, insya Allah rezeki yang kita terima halal dan barokah. Dan lain-lain sebagainya, perjalanan niat yang banyak yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, agar terjaga keistimewahan kita dalam ibadah dan perjalanan sesuatu yang lainnya, maka yang kedua adalah bagaimana kita pandai bergaul dengan orang-orang yang baik atau orang-orang soleh, sehingga karakter seseorang itu ditentukan oleh siapa dia berteman. Dalam sebuah cuplikan ada suatu yang moto ataupun apa bentuknya, manakala kita bergaul dengan penjual parfum atau minyak wangi, kalaupun kita tidak dikasih minyak wanginya ataupun kita tidak membeli olehnya, paling tidak aroma wangi parfum itu akan kita dapati. Tetapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan tanda petik pandai besi, kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi asap ataupun aroma dari pandai besi itu akan mewarnai kehidupan kita. Karena itu, terutama pada anak-anak kita saat sekarang ini, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pantas kalau Gubernur Jawa Barat itu untuk melakukan kepada anak-anak kita tentang bagaimana karakter akhlak itu, saat sekarang ini luar biasa para jamaah sekalian. Media sosial yang luar biasa menggencar. Kita tidak bisa, ataupun orang-orang Nasoro tidak menggempur masjid kita.
tidak menghancurkan majelis taklim TPQ dan yayasan Islam kita, tidak. Tetapi mereka menggempur dengan media sosial bagaimana menghancurkan anak-anak itu dari hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, jadikan media sosial itu pembelajaran yang terbaik, yang positif, dan bergaul dengan anak-anak atau orang-orang yang soleh, sehingga insya Allah karakter anak didik kita atau anak kandung kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, para jemaah sekalian, setelah kita berniat yang baik, bergaul, mencari ilmu dengan orang-orang yang baik, kata kunci yang terakhir adalah bagaimana agar hidup kita istiqomah itu tawakal kepada Allah, munajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sehingga pantas kalau kita sudah berpasrah diri, ikhtiar, berusaha, ujungnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berikhtiar, munajat, berdoa, kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan hidup kita di alam dunia yang serba singkat ini, kita punya konsisten istiqomah agar tidak menjadi gugur kewajiban ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Seperti kita tahu sendiri agama Islam itu 5. Salah satunya adalah melaksanakan dan mendirikan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan zakat, ibadah puasa, kemudian yang terakhir adalah haji bagi yang mampu, dan diawali rukun Islam yang pertama dengan syahadat, meyakini bahwa Allah Tuhan kita yang sesungguhnya dan Nabi kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Para jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, inilah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang mubarak ini, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan seluruh pemimpin kita moga-moga para pemimpin yang amanah dan tetap istiqomah, dan kita semuanya moga-moga menjadi pemimpin, menjadi ayah, menjadi orang tua bagi anak, bagi istri dan keluarga kita, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Tetapi perbuatan jahat dilakukan diri kita pada orang lain, maka efeknya akan kembali pada diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil ghurar, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان